Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam perintahkan untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis, dengan sekejap mata oleh Asif bin Barqoyah itu, dalam sekejap mata sampai. Tapi untuk dakwah ini ajib. Ketika Rasulullah SAW dakwah dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah ke Madinah, harus jalan kaki. Jadi untuk dakwah ini, kata para ulama, jangankan kita, para nabi saja disuruh mujahadah oleh Allah SWT. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Qila wa ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan man farra bidinihi minal ardi ilal ardi walau kana shibran istawjabal jannah. Wa satadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bahwa kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan manusia ini hanya di dalam amal agama yang sempurna. Amal agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja orangnya, orang kaya, orang miskin, orang tua, muda, besar, kecil, orang kota, orang desa, apapun status sosialnya, apapun suku bangsanya, apapun warna kulitnya, apabila manusia ini mengamalkan agama secara sempurna, maka pasti dan pasti Allah Ta'ala akan berikan kepada dia kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia orang yang beriman, maka akan kami berikan kehidupan yang baik, kata Allah Ta'ala, yang thayyibah. Ulama mengatakan kehidupan yang baik ini di dunia wal akhirat, di dunia dan akhirat. Sebaliknya Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, apabila manusia ini jauh daripada amal agama, jauh dari ketaatan kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit, susah, banyak masalah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang jauh daripada mengingat kami, berzikir kepada kami, taat kepada kami, kata Allah, maka akan kami berikan kehidupannya menjadi kehidupan yang sesak, sempit, susah, banyak masalah. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, agama ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Agama ini lebih penting daripada makan, agama ini lebih penting daripada minum, lebih penting daripada udara yang kita hirup, bahkan lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Karena begitu pentingnya agama, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, Allah Ta'ala utus, Allah Ta'ala hantar para nabi, para rasul, para anbiya alaihi salatu wassalam, manusia-manusia terbaik, manusia-manusia mulia, manusia-manusia suci, untuk membawa ini agama kepada manusia. Kata ulama, kurang lebih 124.000 nabi dan rasul. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan, ada yang mengatakan 140.000. Ini nabi dan rasul, manusia-manusia terbaik, orang-orang pilihan, orang-orang yang suci, tidak punya dosa. Punya dosa, kesalahan pun langsung diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ini semua nabi dihantar Allah Ta'ala ke dunia ini adalah untuk mengajak umatnya, mengajak manusia mengamalkan agama, mengajak manusia untuk melaksanakan maksud dan tujuan hidupnya diciptakan Allah ke dunia ini. Manusia ini diciptakan Allah Ta'ala dengan maksud untuk mengamalkan agama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengamalkan agama. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala katakan, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqat lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kalian, tapi kalian diciptakan untuk akhirat. Jadi manusia ini Allah Ta'ala hantar ke muka bumi ini adalah untuk beribadah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana ajakan para nabi. 124.000 nabi dan rasul yang Allah utus, Allah hantar dengan penuh mujahadah, perjuangan, capek-capek, susah payah, mengorbankan harta dirinya
tetesan keringatnya, tetesan air matanya, bahkan tetesan darahnya. Bahkan banyak para nabi-nabi ini yang dibunuh oleh umatnya. Allah. Nabi Zakaria alaihissalam digergaji karena mengajak umatnya untuk selamat, untuk bahagia. Nabi Yahya alaihissalam dipenggal lehernya karena mengajak umatnya untuk taat kepada Allah. Di zaman Bani Israel ada seorang nabi namanya Nabi Jirjis alaihissalam. Dia dibunuh oleh umatnya, dihidupkan lagi oleh Allah, dibunuh lagi, dihidupkan lagi oleh Allah, dibunuh lagi sampai 50 kali. Allah. Begitu mujahadahnya para nabi mengajak umat taat kepada Allah. Ada nabi yang dibunuh, dipenggal, digergaji, diusir, dibakar hidup-hidup, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Penuh mujahadah, penuh perjuangan, penuh penderitaan. Bahkan ada 5 nabi yang bergelar ulul azmi. 5 nabi ulul azmi ini yang mujahadahnya, perjuangannya, penderitaannya, kesusahannya dalam berdakwah, mengajak umat manusia mendapatkan kebahagiaan ini yang paling capek, paling susah, paling banyak pengorbanannya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini manusia-manusia mulia Allah korbankan untuk agama. Karena agama ini begitu penting, begitu mulia, begitu tinggi nilainya di hadapan Allah Ta'ala. Dan dunia ini Allah pandang karena ada agama. Kalau tidak ada agama lagi dunia ini, Allah hancurkan ini dunia. Dalam satu hadis Nabi SAW katakan, kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi orang yang hanya menyebut Allah saja, gak usah yang sholat, yang ingat kepada Allah, yang menyebut nama Allah, ini sudah tidak ada lagi orang di ini, maka dunia Allah gulung. Dunia ini Allah hancurkan, Allah kiamatkan. Dan selain daripada agama, yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha, kata Nabi. Ila zikrillah wa mawalah alimun aw muta'alimun. Dunia ini terlaknat, jauh dari rahmat Allah, kecuali zikrillah, kecuali perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang mengingat Allah, beribadah kepada Allah, agama Allah Ta'ala. Orang alim dan orang-orang yang mencari ilmu, Ya. ini baru orang-orang yang mendapat rahmat Allah. Selain itu terlaknat ini dunia, jauh dari rahmat Allah. Bahkan dalam satu keterangan hadis Nabi SAW katakan, ketika dunia ini sudah diciptakan oleh Allah, Allah tidak pernah pandang lagi, tidak pernah Allah lihat lagi ini dunia, nggak ada nilainya. Nabi SAW memberikan tamsil dunia ini, Masya Allah, kehidupan dunia yang kita miliki sekarang ini, bahkan yang dari dulu, sekarang dan yang akan datang ini, seperti setetes air dibandingkan dengan samudera yang luas. Itu hanya untuk pemisalan saja, biar kita dapat kepahaman, padahal nggak ada bandingannya, nggak ada nilainya sedikit pun. Bahkan kalau di dunia ini ada nilainya dengan harga sebelah sayap nyamuk. Kata ulama, sayap remetuk, jang-jang remetuk. Kalau dunia ini ada nilainya sama saja dengan sayap sebelahnya, sayap nyamuk, maka orang-orang kafir ini tidak Allah akan beli minuman. Seperti itu. Budak tahu. Ada yang ngerti. Jadi Bapak itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, perkara agama ini adalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Lebih penting dari makan, minum, tidur, bahkan dari nyawa kita sendiri. Jadi, Dan hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk. makasih Allah menit itu. Hilang terus. Tarik napas. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, usaha agama ini hanya akan wujud pada diri manusia ini dengan usaha para nabi, para rasul. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW ini, agama ini akan wujud dalam kehidupan kita apabila
dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain untuk mewujudkan agama, untuk menghadirkan agama dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, di keluarga kita ini, hanya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain. Inilah satu-satunya jalan. Alhamdulillah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Allah Subhanahu wa taala telah singgungkan kita, telah kenalkan kita dengan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rangkuman seluruh usaha para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Dirangkum dalam usaha Rasulullah SAW. Dan hari ini Allah Ta'ala telah kenalkan kita, telah singgungkan kita dalam usaha yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Sehingga dalam Allah SWT, asbab Allah Ta'ala kenalkan kita dengan usaha Rasulullah SAW ini, maka agama mulai hidup dalam kehidupan kita, mulai kelihatan wujud dalam kehidupan kita. Dahulu kita tidak kenal dengan sunnah-sunnah Nabi. Hari ini Allah telah kenalkan. Dulu bapak-bapaknya tidak tahu yang namanya jenggot itu sunnah. Dulu bapak-bapaknya ini malu pakai jenggot, kayak orang tua katanya, padahal ganteng pakai jenggot. Tapi karena belum dapat hidayah. Tapi setelah mengenal usaha Rasulullah SAW, dikenalkan oleh Allah dengan usaha Nabi, sekarang ini bapak-bapaknya senang memelihara jenggot, bahkan berbangga-bangga dengan jenggotnya, karena jenggot ini sunnah. Dan ini sunnah yang akan dibawa sampai ke akhirat nanti, sampai ke kubur, sampai ke mahsyar, sampai nanti ke surganya Allah Ta'ala. Masya Allah. Kecuali di surga nanti nggak ada janggutnya. Begitu juga sunnah-sunnah yang lain banyak. Dulu kita tidak tahu siwak, tahunya kita sikat gigi aja, nggak tahu yang namanya siwak. Kadang-kadang kita tahu, cuman malu mengamalkannya. Tapi setelah bersinggungan, dikenalkan dengan usaha Rasulullah SAW, maka kita pun mulai mencintai bersiwak. Walaupun kadang-kadang orang-orang yang tidak paham mentertawakannya, tapi kita sudah mulai mencintai dengan siwak, mengenal baju sunnah, bersorban dan sebagainya. Wanita-wanitanya juga begitu. Dahulu kita pikir udah pakai jilbab udah paling solehah deh, begitu. Tapi setelah kenal usaha Rasulullah SAW, pakai cadar saja pun merasa belum solehah lagi, harus dengan purdah lagi. Masya Allah. Ini asbab usaha Rasulullah SAW, sehingga bisa mengamalkan agama ini dengan begitu sempurna. Masya Allah. Maka kita sangat beruntung Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, Allah telah kenalkan ini. Dan hari ini Allah Ta'ala muliakan lagi bapak-bapak, ibu-ibu ini dengan dipilih keluar selama 3 hari. Masya Allah. Ini adalah pilihan Allah, bukan pilihan presiden. Allah yang memilih. Banyak orang yang ingin keluar, tapi Allah tidak pilih. Dipilihnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ini kata para ulama, asbab ada kebaikan-kebaikan kita yang diterima Allah, sehingga kita dipilih oleh Allah Ta'ala untuk keluar jalan Allah Ta'ala. Alhamdulillah Subhanahu wa taala. Usaha dakwah ini adalah usaha yang sangat besar. Keluar kita 3 hari ini bukan perkara yang kecil. Maulana Ilyas rahmatullahi ketika pertama kali membentuk jemaah 3 hari Rijal setelah 10 tahun usaha di Mewat, beliau beri bayan hidayah kepada jemaah 3 hari, maka beliau katakan, hari ini dunia berubah. Jadi dengan keluar 3 hari Rijal saja, kata Maulana Ilyas, dunia ini sudah Allah rubah. Apalagi kalau keluar Masturoh, Masya Allah, ini luar biasa. Laki-lakinya mujahadah, ibu-ibunya juga mujahadah. Dan ini adalah jemaah yang paling sempurna. Rijal yang didampingi dengan Masturohnya ini adalah jemaah yang paling sempurna. Dulu Nabi SAW apabila pergi ke peperangan, maka didampingi oleh istri beliau, diundi. Siapa-siapa yang gilirannya
ikut dengan Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan sunnah, dari Rasulullah SAW, bahwa para wanita-wanita ini dilibatkan dalam usaha dakwah. Nabi dahulu dalam peperangan mengajak Aisyah radhiyallahu anha dan istri-istri beliau yang lain dalam peperangan. Walaupun tidaklah seperti tertib kita yang sekarang ini. Dulu dalam peperangan pun menikah boleh. Kalau sekarang ketemu aja, kalau bisa jangan, ya suami istri. Ini beda. Ini tertib akhir zaman, mengikuti sahabat radhiyallahu anhum dan mengikuti Rasulullah SAW, tapi diramu, diracik dengan tertib umat akhir zaman. Maulana Yusuf rahmatullahi pernah protes kepada Maulana Ilyas, wahai ayahanda, kenapa ini wanita-wanita dikeluarkan di jalan Allah? Kan wanita ini tempatnya di rumah. Wanita ini jangan keluar, kan tempatnya di rumah. Kenapa harus dikeluarkan di jalan Allah? Kata Maulana Ilyas, hari ini wanita-wanita sudah keluar rumah semua. Jarang ada wanita yang betah di rumah. Banyak-banyaknya di luar rumah. Maka dengan dikeluarkan para wanita ini, kata Maulana Ilyas, akan memberikan contoh bagaimana caranya wanita keluar dari rumah. Seperti itu. Dan juga untuk mengenalkan bahwa sebenarnya wanita itu tempatnya adalah di dalam rumah. Jadi dikenalkan. Kalau tidak dikeluarkan, maka ini wanita tidak akan tahu, tidak akan kenal. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini satu kenikmatan yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hari ini. Allah telah pilih kita. Makanya kita betulkan niat kita ketika akan berangkat ini. Kita betulkan niat kita bahwa kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala ini selama 3 hari adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah. Bukan karena ingin menyenangkan suaminya atau kepaksa ya mantos nisab, bukan. Atau karena suasana keadaan ada yang ngajak karena ikut-ikutan, bukan. Kita keluar dari Allah Ta'ala ini, bahkan di setiap amal kita, apalagi di dakwah bermata Allah Subhanahu wa taala, niat kita adalah untuk mencari ridha Allah. Bagaimana Allah agar senang kepada kita, menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dulu para sahabat menyenangkan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridha pada mereka, hari ini pun kita berusaha buat amal, buat usaha bagaimana agar Allah senang, ridha kepada kita. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada amal, tidak ada kerja yang lebih disukai Allah kecuali amal keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala beri taufik hidayah, Masya Allah. Niatnya kita betulkan. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maksud dan tujuan kita keluar Allah Ta'ala ini? Yang pertama adalah untuk islah, perbaikan diri kita. Apa yang kita perbaiki? Imannya, iman kita, ubudiyah, ibadah kita, muamalah, kemudian muasyarah, pergaulan kita, muamalah ini cara kita mencari nafkah, beramal, bekerja, kemudian akhlak kita. Ini 5 komponen agama ini hendak kita perbaiki. Iman, hari ini iman kita ini Masya Allah kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang keluar, kadang-kadang masuk. Jangankan kita Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat saja imannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dalam buku ta'lim kita sering mendengar Hanzalah radhiyallahu anhu, dia ceritakan ketika saya berada di majelisnya Rasulullah SAW, maka seakan-akan akhirat ini kelihatan di depan mata, surga, neraka kelihatan sampai bercucuran air mata. Tapi begitu kembali ke rumah, berkumpul dengan anak, dengan istri, bercanda, berjumpa dengan anak istri, maka yang tadi terjadi di majelis Rasulullah ini sudah hilang. Ingat lagi. Sehingga dia katakan, ini Hanzalah ini munafik. Begitu drastisnya perbedaan
keadaan ketika di majelis Nabi SAW dan ketika di rumah. Nah ini sahabat seperti ini. Apalagi kita nih umat akhir zaman, Masya Allah, mungkin bukan turun naik, tapi mungkin keluar masuk. Karena kata Nabi, di akhir zaman nanti ada orang yang imannya keluar masuk. Yusbihu rajulul mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, paginya kafir. Seperti itu, keluar masuk. Bahkan Bapak Dirahmati Allah SWT, iman dalam diri kita ini, keyakinan kepada Allah ini kadang bercampur dengan keyakinan kepada selain Allah. Maka ini hendak kita perbaiki. Bagaimana iman ini sempurna, utuh, bulat, tanpa cacat, tanpa ada kekurangan sedikit pun. 100% yakinnya hanya kepada Allah. Tidak boleh 99,99999% yakin kepada Allah, 0,00001% yakin kepada selain Allah, ini nggak boleh. Jadi iman ini yakin kepada Allah ini harus 100% bulat utuh. Mengeluarkan keyakinan kepada makhluk, kepada selain Allah, kepada gairullah dari hati, dan memasukkan satu-satunya keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati kita. Inilah hakikat la ilaha illallah. Ini yang kita buat. Kalau Allah Ta'ala ini kita nak perbaiki iman kita. Jangan sampai iman kita bercampur dengan iman-iman yang kepada selain Allah. Hari ini kita ini Masya Allah, tidak laki-laki, tidak wanita. Hampir umat Islam hari ini, kalau orang kafir udah nggak bisa kita ceritakan. Orang Islam hari ini Masya Allah yakinnya kadang-kadang berubah-ubah. Kadang-kadang naik turun, kadang-kadang keluar masuk, Masya Allah. Yakin kepada Allah, tapi yakin juga kepada selain Allah. Nah, ini yang kita perbaiki. Kemudian ibadah, ubudiyah kita mau kita perbaiki juga. Hari ini banyak ibadah-ibadah kita yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita ingin memperbaiki ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengabdian kita kepada Allah ini. Bagaimana ibadah kita ini murni 100% mencontoh Rasulullah SAW. Karena ibadahnya Bapak Ibu kalau tidak mencontoh Nabi maka akan ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata Allah, kata Nabi SAW. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak kami kerjakan, yang bukan urusan kami, kata Nabi, di riwayat Aisyah dan maka itu amalan akan tertolak. Jadi ibadah kita ini kalau tidak mengikuti sunnah Nabi akan tertolak, walaupun kelihatannya bagus, walaupun efeknya bagus. Tapi kalau ini ibadah tidak mencontoh Rasulullah SAW, maka ibadah ini akan tertolak. Dan muamalah kita juga, cara kita bekerja, mencari nafkah dan sebagainya, bagaimana ini cara kita mencari nafkah diperbaiki, diislahkan. Bagaimana setiap suapan yang masuk ke perut kita, ke perut anak istri kita, keluarga kita ini 100% halal. Jangan sampai ada sedikit pun perkara-perkara yang subhat, makruh, apalagi yang haram. Nauzubillah min dzalik. Ini mau kita perbaiki. Muamalah kita, muasyarah juga, pergaulan. Pergaulan kita ini bagaimana sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bukan pergaulan adat istiadat kebiasaan orang Sunda, orang Jawa Barat, orang Jawa, orang Padang, orang Medan, orang Indonesia, orang Arab, bukan. Tapi muasyarah cara Rasulullah SAW diperbaiki. Begitu juga akhlak. Akhlak kita ini mau diperbaiki. Akhlak ini kata ulama apa? Sikap hati kita. Sikap hati kita nih, kalau bisa disampaikan oleh para ulama, timbulnya satu sifat dalam diri kita nih, sifat-sifat yang terpuji. Ini akhlak. Di antaranya kejujuran, rasa mahabbah, kemudian amanah, keadilan, sifat sabar, qanaah dan sebagainya. Sifat-sifat kebaikan ini ada dalam diri kita. Inilah akhlak. Maka ini 5 komponen agama ini, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak, hendak kita perbaiki. Sehingga Bapak dirahmati Allah SWT,
ketika nanti kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dan sampai nanti ke akhirat, 100% kehidupan kita ini benar-benar kehidupan seperti kehidupan sahabat radhiyallahu ajmain, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat dahulu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini usaha yang besar. Usaha dakwah ini bukan usaha yang kecil, bukan usaha kaleng-kaleng. Maka kita harus ikuti aturannya, tertib-tertibnya, usul-usulnya, aturan-aturannya. Suatu perkara kalau kita tidak ikuti aturannya, maka ini tidak akan tercapai apa yang diinginkan. Perkara sederhana saja Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita memasak nasi, kalau peraturannya tertib memasak nasi ini tidak dijalankan, maka beras tidak akan jadi nasi. Bisa jadi bubur, bisa hangus, bisa masih terus jadi beras. Gagal, kenapa? Karena peraturan memasak nasi ini tidak dijalankan, tidak dilaksanakan dengan benar, dengan betul. Ada saja kekurangannya ini dalam tertib memasak nasi, maka ini hasil memasak nasi ini tidak akan sempurna. Kadang-kadang gigih kene masak nasi, ibu-ibu sok gigih, mudah-mudahan ente. Tertibnya kenapa? Kurang. Airnya harusnya sedalam curug kalau di rice cooker itu kan, seruas. Iya mah kurang cairnya teh. Akhirnya gigih. Atau loba teuing jadi bubur. Ini perkara sepele, perkara menanak nasi, memasak nasi, beras jadi nasi. Kalau tidak dijalankan tertibnya, maka tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Begitu juga, itu apalagi ini dakwah ini, Masya Allah, usaha Rasulullah SAW keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala berapapun waktunya. Kalau tertib-tertibnya ini tidak kita jalankan dengan baik, dengan benar, maka hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan kita. Baik dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, usaha Rasulullah SAW ini, dakwah keluar jalan Allah Taala ini adalah jalan untuk tercapainya agama sempurna, bukan maksud dan tujuan, bukan natijah, bukan akhir, bukan hasil. Orang keluar jalan Allah Ta'ala ini adalah cara dia untuk menyempurnakan agama dalam dirinya. Jadi kalau tertib-tertibnya tidak dijalankan dengan baik, dengan benar, maka agama sempurna ini tidak akan tercapai. Iman tidak akan diperbaiki oleh Allah Ta'ala, ibadah tidak akan diperbaiki, muamalah, muasyarah, akhlak tidak akan diperbaiki oleh Allah apabila tertibnya ini tidak dijalankan dengan baik, dengan benar. Jadi keluarnya Allah Ta'ala ini ada jalan untuk mewujudkan agama secara sempurna dengan cara bertahap-tahap. Jadi ini adalah jalan, seperti kita ingin naik ke lantai 3 ini kan, melewati tangga. Harus lewat tangga, nggak bisa kita loncat. Bukan manusia sakti kita kan. Jadi lewat tangga. Jadi kita keluarnya Allah Ta'ala, inilah tangganya. Jadi kalau tangganya ini nggak benar, maka nggak akan sampai ke lantai 3, ke lantai 2. Kalau tangganya nggak benar, maka tangganya ini harus baik, harus betul, sesuai, dijalankan dengan baik, dengan betul, maka nanti apa yang kita harapkan, perbaikan dalam diri kita ini tadi akan tercapai. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para masyayikh kita, para ulama kita telah memberikan tertib usul-usul dakwah ini, usul-usul perkara-perkara yang harus kita buat ketika keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hal-hal yang harus kita perbanyak selama keluar jalan Allah. Kemudian ada juga yang harus kita kurangi. Kemudian ada yang dijaga, ada yang harus ditinggalkan. Itu usul-usul dakwah ini yang diberikan oleh para masyayikh kita, para ulama-ulama kita, hendaklah dipelajari, dimuzakarahkan, dan diamalkan. Karena ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya usul ini nggak boleh ditinggalkan.
Kalau terlanggar ini usul, maka hasilnya tidak akan tercapai. Usul ini dalam istilah agama apa? Utamanya lah begitu. Kalau ibarat rumah itu tihangnya, pondasi, usul ini. Usul. Bukan puru. Kalau puru kan cabang. Kalau usul ini harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka suatu bangunan kalau nggak ada pondasinya, maka tidak akan wujud itu bangunan. Maka usul dakwah ini, masya Allah, ini bukan perkara yang sepele. Hari ini orang keluar jalan Allah Taala, pergi lama, pergi yang jauh, tapi karena usul dakwah ini tidak dijalankan, sehingga kembali ke makominya setelah selesai khurud fisabilillah, tidak ada kesan apa-apa dalam diri. Memang di setiap negara berbeda-beda usul dakwah itu. Indonesia ini kalau laki-laki sih ada 28, kalau wanita sekitar 20. Kenapa banyak? Karena orang Indonesia ini banyak penyakitnya. Kata ulama, kenapa Indonesia ini banyak betul usul dakwah? Karena penyakitnya banyak juga. Sehingga dibikin usul dakwah yang banyak. Seperti itu. Maka nanti selama keluar ini diusahakan, ini karena 3 hari, waktunya singkat kan, 14 muzakarah yang diarahkan oleh orang tua kita itu, diantaranya adalah muzakarah usul-usul dakwah. Kalau laki-laki ini bahkan mungkin setiap hari usul dakwah itu dibuat. Itu bagus diterapkan. Dan usul dakwah ini bukan ketika keluar saja sebenarnya. Ini merupakan usul hidupnya seorang dai. Ketika di Mokomi, ketika dia khurud fisabilillah, usul dakwah tetap dijalankan. Kalau ini kita ini mengamalkan usul dakwah dengan baik, dengan benar, maka agama ini akan wujud dalam kehidupan. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau disampaikan usul dakwahnya terlalu panjang, bapak-bapaknya udah ngantuk. Pesannya juga 5 menit Ben Hidayah. Sudah biasa Ben Hidayah mah. Jadi nanti dimuzakarahkan. Dia mau terima Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bab dakwah ini. Apa tarbiyahnya? Bahwa dakwah ini karena merupakan asbab satu-satunya, jalan satu-satunya agar agama tercapai dengan sempurna, maka Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi SAW bahwa buat dakwah ini dengan mujahadah, capek-capek, susah payah, penuh dengan pengorbanan, sebagaimana nabi-nabi dahulu tadi yang kita ceritakan. Rasulullah SAW ketika Mi'raj itu perjalanan nggak sampai 1 malam, tapi sampai ke Sidratul Muntaha, jalan-jalan di neraka, jalan-jalan di surga. Subhanallah. Itu nggak sampai 1 malam di malam Mi'raj itu. Kata Nabi, ketika aku berangkat kemudian kembali, tempat tidurnya itu masih hangat. Berarti kan hanya sebentar. Coba kalau kita Pak tidur, kemudian kita bangun dari tempat tidur, kita raba, nggak berapa lama dingin itu tempat tidurnya. Tapi begitu Nabi Mi'raj ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke Sidratul Muntaha, jalan-jalan lihat surga, lihat neraka dan sebagainya, alam-alam akhirat, itu masih panas tempat tidur Nabi SAW, masih hangat. Berarti singkat benar, bukan 1 malam. Dan untuk perkara ini, Allah Subhanahu wa taala, hadiah yang terbesar adalah sholat. Ini yang utamanya, dimi'rajkan. Untuk mengambil ibadah sholat ini, Allah Ta'ala kirim kepada Nabi SAW buraq yang punya kecepatan lebih cepat daripada kecepatan cahaya, sehingga nggak sampai 1 malam sudah sampai kemana-mana. Begitu juga ketika burung hudhud, bukan burung hudhud, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam perintahkan untuk memindahkan singgasana Ratu Balkis dengan sekejap mata oleh Asif bin Barqoyah, itu dalam sekejap mata sampai, itu ribuan kilometer. Nabi Sulaiman memindahkan singgasana Ratu Bilqis
Tapi untuk dakwah ini ajib. Ketika Rasulullah SAW dakwah dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk hijrah ke Madinah, harus jalan kaki. Apa sih kalau kita kan logika kita, ini Nabi ini kekasih Allah, orang yang paling dicintai Allah Ta'ala, belum diciptakan juga Allah cintai. Ke Sidratul Muntaha saja itu diantar Burak. Ini kenapa hijrah ke Madinah yang cuma 400 km harus jalan kaki kepanasan, sampai dikejar-kejar orang lagi, Allah, harus sembunyi di Guha Sur lagi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang menemani beliau sampai digigit kalajengking, sampai bengkak. Untung ditiup oleh Nabi SAW, diobati Nabi sehingga bisanya tidak berpengaruh. Itu Masya Allah, dengan ketakutan, kepanasan lagi. Bukan naik bus AC seperti kita kemana-mana, ya kan? Iya ya. Ini naik onta, emang enak naik onta. Jangankan larinya, jalannya saja susah. Jadi terima Allah SWT. Begitu juga ketika burung hudhud dakwah membawa surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, ini harus terbang dulu selama 6 bulan itu kurang lebih terbangnya burung hudhud ini. Masya Allah. Jadi untuk dakwah ini, kata para ulama, jangankan kita, para nabi saja disuruh mujahadah oleh Allah SWT. Maka Bapak Ibu Allah SWT, Masya Allah, kita keluar nih penuh dengan mujahadah, dengan pengorbanan. Cuman kalau dibandingkan dengan pengorbanan Nabi dan para sahabat, nggak ada apa-apanya pengorbanan kita nih. Allah. Hanya sedikit waktu kita yang kita luangkan, cuma 3 hari. Masya Allah. Kemudian harta kita yang kita pakai juga hanya sedikit saja. Berapalah? Masih banyak lagi yang kita tinggalkan di rumah. Waktu kita hanya 3 hari, Masya Allah, mujahadah. Mujahadah apanya? Makannya enak, tidurnya enak. Keluarin, bukan mujahadah sebenarnya. Tapi tapi inilah yang Allah tentukan kepada kita hari ini. Begitu ringan sebenarnya, begitu mudah, begitu ringan, begitu enak. Tapi memang inilah mujahadah akhir zaman ini. Kalau kita diberikan mujahadah para sahabat, apalagi para nabi, wah kita nggak sanggup, nggak akan ada orang yang mau keluar 3 hari. Cobalah kalau para sahabat itu sampai kelaparan. Mana pernah kita dengar ada jemaah kelaparan? Nggak ada itu ceritanya. Yang ada kekenyangan yang jemaahnya. Bapak-bapaknya terlihat di badannya gemuk-gemuk. Keluar 4 bulan, walaupun iman tidak bertambah, yang penting badan bertambah, kan begitu. Saking enaknya tidur, enaknya makan, pikiran dunia hilang, pikiran akhirat nggak datang, tidur aja. Malam tidur, habis isyraq tidur, dalam taklim tidur, habis zuhur, sebelum zuhur kailullah, setelah zuhur lagi tidur lagi. Masya Allah, banyak tidurnya. Tapi inilah mujahadah umat akhir zaman. Mau saja keluar jalan Allah, ini sudah untung luar biasa, Masya Allah. Di antara begitu banyaknya manusia hari ini yang tidak kenal dengan Allah, tidak tahu usaha agama, ini Allah Ta'ala pilih kita bisa keluar 3 hari, Masya Allah. Nabi SAW katakan tidurnya orang, keluarnya Allah Ta'ala ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini tidurnya saja, tapi bukan untuk tidur kita keluar. Jadi ini keluar kita 3 hari ini, Bapak Ibu Allah SWT, bapak-bapaknya khususnya, ini bukan istirahat. Ibu-ibunya suruh mujahadah di dalam rumah, bapak-bapaknya enak-enak, santai-santai, tidur, enggak. Tapi ini ibu-ibunya mujahadah, bapak-bapaknya juga mujahadah. Maka program bapak-bapak dengan ibu-ibu disamakan. Jadi tidaklah bapak-bapaknya santai saja, jalan-jalan, lihat-lihat, enggak. Tapi sama, ibu-ibunya di dalam rumah mujahadah, bapak-bapaknya juga mujahadah. Supaya dirahmati Allah SWT, kita yang sudah lama dalam dakwah ini mungkin sudah biasa dengan tertib-tertib program-program selama 24 jam yang kita buat. Kita keluarnya Allah baik Rijal maupun Mastura ini. Yang terbaru saat ini hanya masalah program di waktu subuh saja. Setelah sholat subuh, bapak-bapak di masjid ada bayan subuh, dan nanti dikirim 2 orang
satu orang jemaah dengan tuan rumah dikirim untuk memberikan bayan muzakarah di ibu-ibu setelah sholat subuh. Itu saja perbedaannya. Kalau dulu kan pada subuh nih ibu-ibu amalan infirodi, kadang-kadang muzakarah 6 sifat secara takrar, ada juga yang halaqah Quran dan sebagainya. Tapi sekarang ini dirubah. Setelah sholat subuh, ibu-ibunya muzakarah di rumah, bapak-bapaknya bayan subuh di masjid. Yang dimuzakarahkan oleh bapak-bapak ini ketika memberikan muzakarah kepada ibu-ibu waktu subuh ini adalah yang nanti dimuzakarahkan oleh ibu-ibu waktu pada maghrib. Itu apanya? Materinya. Sehingga ketika bapak-bapak mengasihkan muzakarah secara bayan, secara penjelasannya, nanti secara detailnya ibu-ibu yang muzakarah di pada maghribnya. Jadi apa yang dibayankan, dijelaskan oleh bapak-bapak di waktu subuh, itulah nanti materi muzakarah di pada maghrib. Itu saja perubahannya di tahun 2026 ini yang diberikan oleh para masyayikh kita. Baik, rahmatullah SWT, Masya Allah. Kita keluarnya Allah SWT ini, Masya Allah. Apalagi ini masturah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki ini di masjid, wanita-wanitanya adalah di rumah. Maka Bapak Dirmata, setelah kita bayan hidayah ini dibuat musyawarah oleh laki-lakinya, oleh para rijalnya, nanti diputuskan siapa ibu-ibu yang jadi mutakalimah, yang menjadi juru bicara ketika nanti pertama kali bertemu dengan tuan rumah di rumah yang akan kita tempatin nanti. Diputuskan alias siapa yang jadi mutakalimah. Kalau bisa yang jadi mutakalimah ini orangnya yang someah kan gitu, ada sepuh sealit, yalah gitu, yang berpengalaman, yang apa namanya, ya yang bisa berbahasa basi lah, tapi bukan basi bahasanya, berbahasa basi. Nanti dipilih oleh rijalnya siapa yang jadi mutakalimah. Dan Bapak Ibu Allah SWT, kita keluar 3 hari ini, para ibu-ibu, maka kita sampaikan rasa terima kasih yang begitu besarnya kepada tuan rumah karena telah bersedia menginfakkan rumahnya untuk kita gunakan untuk belajar agama. Maka Bismillahirrahmanirrahim, hendaklah kita ini memperlakukan tuan rumah ini seperti ratu nanti di rumahnya. Kalau bisa selama 3 hari ini tuan rumah nggak ada kerja apa-apa, prek semua. Nyucinya kita cucikan, masaknya kita masakkan, ngepelnya kita yang ngepelkan. Kan biasanya ibu-ibu tuan rumah ini ada basa-basinya. Mangga ibu-ibu anggap ya rumah sendiri katanya. Itu maksudnya ibu-ibu harus paham. Berarti segala pekerjaan di rumah itu ibu-ibu yang handle semua. Ngepel, masak, beres-beres rumah. Kalau dia banyak cuciannya kita yang melipatkannya. Kalau dia punya anak kecil kita yang membereskannya. Jadi semua pekerjaan itu dihandle oleh jemaah. Sehingga ibu tuan rumah ini selama 3 hari jadi ratu di rumah. Karena target pertama yang akan kita taskil keluar mastura nanti adalah tuan rumah. Dan juga kita usahakan agar ini tuan rumah senang menerima jemaah-jemaah yang berikutnya. Jangan sampai kita ini menjadi jemaah yang terakhir nanti menerima. Dia menerima jemaah mastura terakhir karena kapok. Maka Bapak Ibu Allah SWT, kita istimewakan ibu tuan rumah ini, kita ratukan dia selama 3 hari. Kita ikram dia. Kalau perlu tiap malam dipencetan. Gak apa-apa kalau ada yang bisa pencetan ibunya. Tuan rumahnya ini. Tuan rumahnya dipencetan. Karena tuan rumahnya ini oke, pencetan kan. Senang. Kalau orang dipencet itu senang. Cuma saya dulu waktu ke Karawang begitu, 10 hari ada yang tukang pencet. Wah, sampai sekarang minta pencet terus. Senang dipencetan. Jadi ibu tuan rumah dipencetan, diikram, pekerjaannya dibantu, diselesaikan, dibereskan. Ini akan menjadikan dia senang dan mungkin, Masya Allah, mudah-mudahan kita berharap dia akan cash keluar jalan Allah SWT. Dan Ibu Dirmata Allah SWT,
ini jemaah hendaklah memperhatikan juga keadaan di rumah yang akan kita tempati nanti. Jadi sebelum nanti ibu-ibu masuk ke rumah tersebut, maka ditapakur dahulu. Walaupun ini rumah jumidar, penanggung jawab, bahkan mungkin rumah masyayikh sekalipun, kita sebelum masuk ibu-ibunya, maka ditapakur oleh dua atau tiga orang laki-laki ini, rijalnya, mentapakur dulu keadaannya, bagaimana hijabnya, bagaimana tempat yang harus digunakan dan sebagainya. Ditapakur. Baru setelah itu ibu-ibunya dipersilakan masuk. Dan ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini karena bukan rumah kita dan kita diizinkan menggunakannya, maka gunakanlah fasilitas yang memang diizinkan untuk digunakan. Jangan menggunakan fasilitas yang tidak pernah ada izin kepada kita untuk menggunakannya. Kalau rumahnya tingkat 2 misalnya, kalau nggak ada omongan boleh ke tingkat 2, jangan naik ke tingkat 3, ke tingkat 2-nya. Atau ada kamar yang tidak disampaikan. Kalau kita memang ingin menggunakannya, izin dulu kepada tuan rumah. Jangan Selonong boy. Selonong boy lah, selonong woman. Selonong boy mah laki-laki, kalau perempuan mah selonong woman. Jangan begitu. Barang-barang juga begitu. Kita minta izin, ya kan. Sebenarnya ibu-ibu udah biasa. Cuma ini diingatkan kembali, kadang kita lupa. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat keadaan rumahnya, dapurnya, dan isi dapurnya itu penting. Kalau kira gasnya penuh, berarti nanti setelah kita kembali gasnya kembali penuh. Ibu-ibu nanti lihat kulkasnya, kalau penuh berarti nanti setelah kita selesai 3 hari, maka itu kulkas harus kembali penuh lagi. Tapi kalau itu kulkas kosong, nah maka kita kembali nanti bukan kosong lagi, harus penuh lagi, gitu. Harus penuh juga, tetap penuh. Jadi Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlakukan rumah yang diizinkan untuk kita ini seperti betul-betul rumah kita sendiri. Ada sedikit saja perkara-perkara yang tidak bagus, maka kita bereskan. Hidanglah begitu. Jangan hare-hare. Jangan istilahnya cuek bebek. Ini rumah batu riah, jangan begitu. Jadi kita usahakan begitu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita buat ini rumah betul-betul ketika jemaah ada ini lebih baik keadaannya daripada ketika nggak ada jemaah, sehingga tuan rumah ini senang. Ya Nabi Muhammad SAW, secara singkat saja, kalau nanti ada orang-orang yang nusroh, ibu-ibu tempatan siapa saja, apakah dia ahbab, apakah bukan ahbab, maka jemaah ini Masya Allah istiqbal mereka dan ikhtilat mereka, ajak ngobrol, tong diantepkan. Kalau nanti bayan, ibu-ibu jangan ngagunduk duduknya. Jemaah-jemaah, orang tempatan. Bisa. Sebelah kiri, sebelah kanan, di belakang, nah, begitu. Jadi bisa, jangan ngumpul, ini jemaah. Jadi begitu selesai bayan nanti, langsung ikhtilat. Ngobrol, kenalan dengan orang-orang tempatan yang nusroh, apakah dia sudah ahbab atau belum. Ini diajak ngobrol, untuk ikhtilat. Kemudian dengan lemah lembut, kasih sayang, ditaskil, baik suaminya, baik ibu-ibunya, ditaskil dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan baik. Kita ikram, kita kasih makanan dan sebagainya. Masya Allah. Sehingga mereka ini senang dengan kehadiran jemaah. Dan ibu-ibu ini menyiapkan masing-masing setiap orang buku taskil, satu pulpen, satu buku atau kertas, masing-masing nih, bukan satu saja, bukan. Ini kadang-kadang bapak-bapaknya yang malas menyediakan kadang-kadang. Jadi bapak-bapaknya diminta menyediakan satu pulpen, satu kertas atau satu buku untuk ibu-ibunya masing-masing. Disiapkan. Jadi nanti masing-masing punya nama taskilan. Jadi kalau nanti waktu diminta kertas taskilan, ada 5 kertas taskil yang diserahkan kepada pihak rijal untuk dibacakan. Bukan 1, tapi 5. Karena masing-masing ibu punya kertas taskil masing-masing, seperti itu.
Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Singkatnya, kita selama 3 hari ini bagaimana menghidupkan amalan selama 24 jam. Selama 24 jam. Laki-lakinya menghidupkan masjid selama 24 jam, ibu-ibunya juga menghidupkan rumah selama 24 jam. Digilir kalau bisa, bergantian, Masya Allah, untuk menghidupkan amal infiradi selama 24 jam. Tapi ini bukan paksaan, ini anjuran. Sebaiknya itu menghidupkan rumah selama 24 jam, tapi dengan musyawarah nanti dengan pihak rijalnya. Tapi yang jelas ini laki-laki menghidupkan masjid selama 24 jam. Karena sekarang ini para masyarakat kita menginginkan bukan masjid saja hidup 24 jam, tapi rumah juga hidup 24 jam. Dalam ta'lim kita sering mendengar orang-orang soleh terdahulu yang mana mereka menghidupkan rumah mereka selama 24 jam. Ya kan? Dari pada Isya sampai azan subuh mereka buat sholat, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Jadi kita selama keluar ini belajar juga menghidupkan amalan selama 24 jam. Bagus kalau dibuat bergiliran sehingga ada istirahat kita. Tapi kalau kuat sampai 1 malam penuh juga bagus, asal jangan nanti amal istimainya malah tidur, nunutan, jangan. Jadi kita lihat juga kemampuan kita. Memang diharapkan oleh para masyayikh kita, laki-laki menghidupkan masjid 24 jam dan wanita-wanita menghidupkan rumah selama 24 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Maka nih jemaah, setelah selesai bayan hidayah ini diusahakan Bismillahirrahmanirrahim Subhanahu wa ta'ala mempersiapkan seluruh peralatannya, baik peralatan untuk jemaah maupun peralatan infiradinya. Jadi jangan sampai nanti sudah sampai ke tempat tujuan barulah kita sibuk, jangan. Jemaah membawa hijab cadangan, jangan sampai walaupun ini rumah biasa menerima jemaah masturah, tapi tetap juga kita siapkan tirai atau hijab cadangan. Siapa tahu hijab yang di sana itu tidak memungkinkan. Begitu juga peralatan yang lain, buku taklim yang komplit 1 set di rijalnya maupun di laki-lakinya. Kemudian pengeras suara kalau bisa juga disiapkan. Jangan berharap kepada makhluk. Wah nanti di sana ada, rupanya nggak ada. Oh di sana punya, rupanya rusak. Jadi akhirnya program kita ini tidak maksimal kita laksanakan karena kurangnya persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Sebenarnya banyak lagi nih mau disampaikan. Memang bayan hidayah ini minimal 1,5 jam. Ini yang ngomong juga capek, yang mendengarkan juga tunduh. Intinya ya kita amalkan apa yang sudah kita ketahui. 1 jam 25 menit. Sahabat juga begitu. Ada seorang sahabat nih, terakhir saya bilang. Ada seorang sahabatnya Rasulullah SAW, begitu banyak nih syariat Islam yang kau sampaikan kepada saya. Kadang-kadang saya khawatir yang baru saya pelajari, yang lama lupa. Coba sampaikan kepada saya, kata sahabat ini, sesuatu yang mudah, ringan dan bermanfaat. Kata Nabi, bertakwalah kamu kepada perkara-perkara yang kamu ketahui. Nah, jadi kita tinggal amalkan saja apa yang sudah kita ketahui daripada tertib usul dalam keluar masturah ini, amalkan saya udah beres. Orang yang terbaik ini bukan orang yang bisa ngomong, bisa muzakarah, tapi yang mengamalkan. Walaupun tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti, tapi mengamalkan ini lebih bagus. Jadi kita tertib-tertib dalam keluar masturah ini, kita amalkan dengan baik, dengan benar, dengan betul. Maka nanti insya Allah keluar kita 3 hari ini ada efeknya, ada tapaknya. Jadi nanti keadaan iman bapak-bapak, keadaan iman ibu-ibu, keadaan agama bapak-bapak, keadaan agama ibu-ibu ketika bayan hidayah ini, dan ketika nanti selesai bayan wapsi setelah 3 hari tidak sama lagi. Begitu yang diharapkan. Imannya meningkat, amalnya semakin bagus. 100% perintah Allah, 100% sunnah Rasulullah SAW yang hidup dalam kehidupan kita. Iman kita sudah makin kuat. Ketika bayan hidayah dan bayan wapsi nanti sudah berbeda. Kita menjadi individu yang berbeda. Iman kita meningkat, amal kita meningkat. Ini yang diharapkan. Dengan keluar 3 hari ini terjadi perubahan dalam kehidupan kita yang luar biasa. Karena kalau kita ini sungguh-sungguh selama keluar 3 hari,
Maka target keluarnya Allah Ta'ala ini menjadi daiyah, menjadi alimah, menjadi abidah, khadimah, murabiyah, zahidah dan sebagainya itu, ini akan tercapai kalau kita buat dengan sungguh-sungguh. Ada pepatah Arab mengatakan manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Nabi Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami berikan jalan-jalan hidayah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapatkan nanti tergantung daripada mujahadah kita. Kalau ibu-ibunya mujahadah, maka ibu-ibunya nanti akan dapat kepahaman yang lebih. Satu orang dalam satu jemaah ini kepahamannya akan berbeda tergantung mujahadahnya, tergantung kepada pengorbanannya, tergantung kepada kesungguhannya. Jadi walaupun ini usaha istimai, tapi hasilnya adalah infiradi. Walaupun kerja kita ini secara istimai, berombongan, berjamaah, tapi efeknya kepada pribadi kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu dirahmati, maka kita niatkan sungguh-sungguh. Keluar kita 3 hari ini, kita niatkan sungguh-sungguh dan kita usahakan untuk sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu apakah di lain waktu kita diberi lagi oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk keluar jalan Allah Ta'ala. Kita tidak tahu. Umur kita apakah akan sampai 3 atau 4 bulan ke depan, kita tidak tahu. Jadi ini mungkin keluar kita terakhir. Siapa tahu, kita tidak ada yang tahu. Mungkin bisa sakit, ujur, ada halangan, meninggal dunia dan sebagainya. Kita tidak tahu. Maka kita gunakan saat ini, kesempatan kali ini, waktu keluar kita 3 hari ini, kita gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, habis-habisan. Kita gunakan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semua bersedia insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afinuka bimajid ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Wa ma yanbaghi li jalali wajhikal karim ajmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sabi rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li ikhwanina akhwatina azwajina wa dhurriyyatina asdiqana wa qaribana wa jami' ahli qaryatina wa masyaykhina wa ustadzana wa ulamana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wa hadibina wa hadina sejami'a wa jinna wa jinna sababa liman ihtada. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin wash shuhada'i was shalihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma nas'aluka wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah wal rahmah wal maghfirah wal istiqamah wa husnul khatimah. La ilaha illallahul halimul karim subhanallah rabbil arsyil azim alhamdulillah rabbil alamin. Nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ismin la tad'alana damban ila kafarta wa la hamman ila farta wa la miskinan wal faqiran ila aghnita wa la jahilan ila alamta wa la dallan ila hadaita wa la maridan ila syafaita wa la aiban ila satarta wa la asiran ila yasarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadataha yasarta ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa ilman nafi'a amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa khuluqan mustaqima wa qalban khashi'an wa dhurriyyatan thayyibah wa rizqan halalan wasi'an mubarak wa sifan likulli da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.